Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkum sebuah film Jepang yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan kisah seorang pembunuh bayaran paling berbahaya mendapat tugas dari bosnya untuk cuti membunuh selama 1 tahun dan diminta untuk beradaptasi menjadi orang biasa. Namun di masa cutinya, ia terpaksa kembali lantaran temannya diculik oleh kelompok Yakuza. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Maka tontonlah video ini hingga akhir. Cerita bermula dengan menampilkan aksi pembunuh bayaran paling berbahaya di Jepang sedang menjalankan misinya. Dia biasa dipanggil dengan sebutan The Fable. The Fable memperlihatkan skill dan insting membunuhnya di sana, hingga tak ada satupun dari targetnya yang berhasil selamat. Setelahnya, dua pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran juga datang ke TKP. Mereka bernama Kudo dan Fudo yang sangat penasaran dengan sosok The Fable. Keduanya terpacu untuk memburu sosok The Fable ini sebagai pembuktian siapa yang paling kuat di antara mereka. Di tempat lain, The Fable dan asistennya dipanggil oleh bos mereka. Pak Bos menginstruksikan The Fable untuk cuti membunuh selama 1 tahun dan pindah ke kota Osaka untuk beradaptasi sebagai orang biasa di sana. Pak Bos mengancam akan membunuh The Fable jika ia melanggar perintahnya. Sebagai pelengkap misi barunya, The Fable mengganti identitasnya sebagai Akira Sato dan asistennya ini bernama Yoko. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke kota Osaka. Di sana, Pak Bos menitipkan Sato kepada kelompok Yakuza lokal Meguro yang kemudian memerintahkan bawahannya yang bernama Ebihara untuk menjaga Sato selama di sana. Namun, momen kepindahan Sato ke kota Osaka kurang tepat karena di waktu yang sama, tangan kanan Ebihara yang bernama Kojima yang terkenal kejam dan susah diatur akan segera bebas dari penjara. Di sana, Ebihara memberi fasilitas rumah kepada Sato selama masa cutinya. Di sisi lain, Ebihara yang penasaran dengan kemampuan Sato memerintahkan bawahannya untuk menghajar Sato supaya Sato mau memperlihatkan kemampuannya. Namun di luar dugaan, Sato malah tidak melawan dan pura-pura tak berdaya hingga ia babak belur. Setelahnya, Sato bertemu dengan wanita yang bernama Misaki. Dan singkat cerita, Misaki mengajak Sato bekerja di sebuah percetakan yang merupakan tempat Misaki juga bekerja. Anggota Yakuza lainnya yang bernama Sunagawa mengetahui segera bebasnya Kojima dari penjara. Nantinya, sosok Sunagawa ini akan mencoba mengkudeta kelompok Yakuza Meguro dari kepemimpinan yang sekarang. Kebebasan Kojima pun disambut baik oleh Meguro dan Ebihara. Namun, kebebasan Kojima disambut kurang baik oleh Sunagawa dan bawahannya yang menaruh dengki pada Kojima dan Ebihara. Di malam hari, bertemulah Kojima dengan Sato di kediaman Ebihara. Namun di waktu yang sama, Ebihara terkena serangan jantung saat tengah mandi dan singkat cerita ia harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Ebihara meminta Kojima untuk tidak membuat onar selama ia dirawat. Namun Kojima yang susah diatur malah mendatangi Misaki dan menawarkan pekerjaan haram kepada Misaki sebagai penebus hutangnya kepada kelompok Yakuza Meguro. Awalnya Misaki menolak pekerjaan tersebut, namun Kojima mengancam akan melukai ibu Misaki jika ia tidak mau menerima tawarannya. Hingga akhirnya Misaki mau bekerja untuk Kojima. Namun saat hendak tanda tangan kontrak kerja, tiba-tiba datang Fudo dan Fudo yang menculik mereka berdua dan membawa Kojima dan Misaki ke suatu tempat. Ebihara yang merasa khawatir meminta Sato untuk menyelidikinya. Hingga akhirnya mereka tahu ternyata Kojima dan Misaki dibawa ke tempat Sunagawa. Dan kita akhirnya tahu ternyata pembunuh bayaran Kudo dan Fudo ternyata bawahan Sunagawa. Kedua pembunuh bayaran ini
memanfaatkan penculikan Misaki sebagai pancingan agar Sato atau The Fable mau keluar, dan penculik Kojima supaya Sunagawa dapat dengan mudah menyingkirkan Ebihara sehingga mereka dapat lebih mudah untuk mengkudeta organisasi Yakuza Meguro. Setelah mengetahui di mana Kojima dan Misaki disandra, di malam harinya Sato menyiapkan senjatanya untuk menghadapi kelompok Sunagawa. Sato dibantu Yoko memodifikasi pelurunya agar lebih tumpul supaya tembakan yang dilepaskannya nanti tidak membuat bawahan Sunagawa terbunuh. Di sini Sato masih memegang komitmennya kepada Pak Bos untuk tidak membunuh selama masa cutinya. Di tempat lain ternyata Pak Bos menemui Ebihara. Di sana Pak Bos mengancam akan membunuh Ebihara jika dalam aksinya nanti Sato membunuh orang dan melanggar perintahnya karena Ebihara dengan lancang mengikut sertakan Sato dalam masalah kelompok Yakuzanya. Keesokan harinya, Sato mendatangi tempat Kojima dan Misaki disandra. Ia mulai beraksi dengan membuat pingsan si penyandra Misaki. Di sini Kudo dan Fudo pun mengejar Sato. Hingga akhirnya Sato keluar dan mulai memperlihatkan kemampuannya. Satu persatu bawahan Sunagawa dihajar oleh Sato. Tak ketinggalan, baku tembak dengan Fudo tak terhindarkan. Hingga akhirnya Sato dapat membebaskan Kojima dari ikatannya. Dan saat hendak keluar, mereka dihadang bawahan Sunagawa lainnya, dan pertarungan pun kembali terjadi di sana. Sato dan Kojima sempat kewalahan karena bawahan Sunagawa terlalu banyak jumlahnya. Namun dengan keahliannya, Sato masih bisa menghindar dari para bawahan Sunagawa. Dan bertemulah Kojima dengan Sunagawa. Mereka pun bertarung habis-habisan. Awalnya Kojima tampak kewalahan melawan Sunagawa. Namun akhirnya Kojima dapat menghajar Sunagawa hingga akhirnya mereka berdua terkapar. Di sisi lain, Misaki berhasil ditemukan oleh Kudo. Namun tiba-tiba Yoko datang dan langsung menghajar Kudo hingga tepar dan berhasil menyelamatkan Misaki. Sedangkan Sato kembali bertemu dengan Kudo. Mereka pun bertarung habis-habisan. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Ternyata Kudo lawan yang lumayan berat untuk Sato. Tempat kewalahan melawan Kudo yang sangat piawai dalam menembak. Hingga akhirnya Kudo dan Sato saling menembak jarak dekat hingga keduanya terpelanting. Setelahnya Misaki diantar pulang ke rumahnya dan Kojima dengan selamat berhasil pulang menemui bosnya yaitu Ebihara. Sedangkan di TKP terbangunlah Fudo dan Kudo dari pingsannya. Namun di waktu yang sama datanglah Pak Bos yang langsung membedil mereka berdua hingga tewas. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai bertemu lagi di rangkuman film selanjutnya.